I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miss Alfi di pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 10. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang naratif teks. Tolong diperhatikan penjelasan saya dengan baik. Dan jika kalian rasa perlu, bisa kalian catat poin-poin penting yang ada di dalam pembelajaran ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Ada yang tahu apa sih pengertian dari si naratif teks ini? Naratif teks adalah bentuk teks yang menceritakan sebuah cerita atau rangkaian peristiwa. Nah, cerita yang disampaikan bisa berupa fiksi atau non-fiksi ya teman-teman. Artinya cerita tersebut bisa saja berupa cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi atau cerita yang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Contoh dari naratif teks adalah novel, cerita pendek, cerita rakyat, puisi, biografi, bisa juga cerita berita. Selanjutnya kita masuk ke tujuan dari si naratif teks ini. Naratif teks ini digunakan untuk menceritakan sebuah kisah atau rangkaian peristiwa kepada pembaca ya teman-teman. Nah, melalui naratif teks ini penulis menyampaikan cerita yang bisa bersifat menghibur, memberikan pesan, atau menceritakan suatu pengalaman. Biasanya cerita dalam naratif teks ini berupa fiksi atau cerita yang berasal dari imajinasi si penulis. Bisa juga cerita non-fiksi yang berdasarkan pada kejadian nyata. Melalui naratif teks ini, kita dapat mengikuti alur cerita dan memahami peristiwa yang terjadi dari sebuah kisah. Nah, untuk karakteristiknya sendiri, biasanya naratif teks ini memiliki 3 bagian utama, yaitu bagian awal, bagian tengah, dan juga bagian akhir dari cerita. Peristiwa dalam cerita tersebut biasanya disusun secara berurutan atau kronologis, sehingga pembaca bisa mengikuti alur cerita dengan mudah dari awal sampai akhir. Selain itu, naratif teks juga menggunakan bahasa yang bersifat deskriptif. Artinya, penulis menjelaskan tokoh, tempat, dan peristiwa dalam cerita dengan cukup jelas. Nah, sehingga pembaca dapat membayangkan cerita tersebut di dalam pikiran mereka. Dengan cara ini, cerita menjadi lebih hidup dan menarik untuk dibaca atau didengar. Selanjutnya kita masuk ke bagian generik struktur dari si naratif teks. Bagian pertama adalah orientation. Bagian orientation ini biasanya pembuka dalam cerita, di mana si penulis memperkenalkan siapa tokohnya, di mana tempat kejadiannya, dan kapan peristiwa itu terjadi. Jadi, orientation ini membantu pembaca memahami karakter dan latar cerita sebelum masalah dalam cerita tersebut mulai muncul. Bagian kedua adalah complication. Di bagian ini, masalah dalam cerita mulai terjadi. Nah, bagian ini biasanya terdiri dari 3 tahap ya teman-teman, yaitu rising action, climax, dan telling action. Rising action adalah saat masalah mulai muncul dan berkembang. Kemudian masuk ke bagian klimaks atau puncak dari masalah dalam cerita. Selanjutnya ada falling action, yaitu bagian ketika masalah mulai menemukan jalan menuju penyelesaian. Nah, dengan memahami 2 bagian ini, kita bisa lebih mudah lagi untuk memahami bagaimana sebuah cerita dibangun dari awal hingga menuju penyelesaian masalah. Bagian selanjutnya adalah resolution. Di bagian ini, di mana masalah atau konflik yang muncul di sebelumnya sudah mulai terselesaikan. Biasanya di bagian ini, tokoh dalam cerita sudah mulai menemukan solusi untuk mengatasi kesulitan
atau belajar dari pengalaman yang mereka alami. Jadi si resolution ini menunjukkan bagaimana masalah dalam cerita akhirnya terselesaikan. Bagian terakhir adalah koda. Koda ini biasanya muncul di akhir cerita ya teman-teman. Nah, pada bagian ini penulis biasanya memberikan ringkasan, pesan atau pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Koda juga membantu pembaca untuk memahami makna atau pesan moral dari cerita yang telah dibaca. Sekarang kita akan membahas language features atau ciri kebahasaan dalam sebuah naratif teks. Ciri yang pertama adalah dia menggunakan past tense. Kenapa jadi menggunakan past tense? Karena cerita tersebut menceritakan peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Ciri kedua, dia menggunakan adverbial of time. Artinya keterangan waktu yang digunakan untuk menunjukkan kapan suatu peristiwa itu terjadi. Contohnya seperti once upon a time, one day, then, after that, dan finally. Keterangan waktu ini membantu pembaca memahami urutan kejadian dalam cerita, sehingga cerita menjadi lebih jelas dan mudah untuk diikuti. Language feature selanjutnya adalah dia menggunakan adjektif atau kata sifat yang digunakan untuk memberikan informasi lebih jelas tentang suatu benda, orang, atau tempat. Misalnya, untuk menjelaskan warna, ukuran, bentuk, atau karakteristik dari sesuatu. Nah, dengan menggunakan adjektif ini, cerita menjadi lebih hidup dan lebih mudah dibayangkan oleh pembaca. Contohnya, seperti a beautiful princess, a big castle, atau a dark forest. Kemudian, si naratif teks ini juga menggunakan noun phrase atau gabungan kata yang berfungsi sebagai kata benda, tetapi memberikan deskripsi yang lebih lengkap. Noun phrase ini membantu menjelaskan tokoh, tempat, atau benda dalam cerita dengan lebih detail. Contohnya seperti the old wooden house, a small red flower, atau the brave young knight. Fungsi dari si adjectives dan noun phrase ini adalah untuk membuat cerita dalam naratif teks menjadi lebih jelas, lebih menarik, dan lebih mudah dipahami oleh si pembaca. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis dari si naratif teks. Yang pertama ada fable atau sebuah cerita yang biasanya menggunakan hewan sebagai tokohnya, tetapi hewan tersebut memiliki perilaku seperti manusia. Tujuan dari cerita fabel ini biasanya untuk memberikan pesan moral atau pelajaran. Contohnya adalah cerita si kancil atau kura-kura dan kelinci. Kemudian ada cerita fantasi atau cerita yang berisi tokoh, tempat, atau kejadian yang tidak nyata atau imajinatif. Contohnya seperti cerita tentang dunia sihir, makhluk ajaib, atau dunia yang berbeda dari dunia nyata. Selanjutnya ada folktale atau cerita rakyat. Biasanya cerita rakyat ini adalah cerita lama yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Cerita ini sering menggambarkan budaya, kebiasaan, dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Kemudian ada legend atau cerita yang biasanya berdasarkan kisah nyata, tetapi sering ditambahkan unsur cerita sehingga menjadi lebih menarik. Cerita legend ini biasanya menceritakan tentang tokoh pahlawan atau asal-usul suatu tempat. Kemudian ada fairy tale atau cerita yang biasanya melibatkan tokoh-tokoh seperti peri, goblin, atau makhluk ajaib lainnya. Fairy tale ini sering menampilkan unsur sihir atau keajaiban dan biasanya memiliki pesan moral. Contoh dari si fairy tale ini yang terkenal adalah Cinderella atau Snow White. Jenis berikutnya adalah myth atau cerita kuno yang digunakan untuk menjelaskan berbagai misteri kehidupan, seperti asal-usul dunia, alam, atau fenomena tertentu. Cerita ini biasanya
berkaitan dengan dewa-dewa atau kekuatan supranatural seperti cerita tentang Atlantis. Kemudian ada science fiction atau cerita yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, atau masa depan. Cerita ini biasanya menggambarkan situasi yang belum pernah terjadi di dunia nyata, seperti perjalanan keluar angkasa atau teknologi canggih. Contohnya cerita-cerita seperti Transformer. Yang terakhir ada biografi atau cerita yang menceritakan kehidupan seseorang secara nyata, biasanya ditulis oleh orang lain. Biografi berisi perjalanan hidup seseorang, pengalaman, dan pencapaiannya. Nah, contohnya adalah biografi of Soekarno. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan dari pembahasan naratif teks? Boleh kalian komen di kolom komentar dan akan kita bahas di pembelajaran selanjutnya. Kemudian untuk tugasnya silahkan kalian cari teks naratif dan tentukan generik strukturnya dari si naratif teks tersebut. Sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahami penjelasan saya dengan baik. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau penjelasan saya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're